Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat tahun baru, Happy New Year, and Sinian Kuaile. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022. Cuacanya sedikit mendung, berawan, berkabut. Ya, semoga di tahun baru ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan apa yang dicita-citakan semoga dapat tercapai. Ya, tahun baru. Gimana tahun baru Anda, teman-teman? Semalam saya udah tidur karena kecapean kerja, jadi nggak ada acara apa-apa. Tahun baru mau nggak tahun baru sama aja. Jadi apa ya? Kita itu semakin tua semakin melupakan hal-hal yang kurang penting. Jadi hal-hal yang di dunia ini yang tidak terlalu penting itu kita akan meninggalkannya secara perlahan. Jadi ketika sewaktu kalian muda suka traveling, suka jalan-jalan, suka hobi kalian apa seperti otomotif atau dan sejenisnya, itu akan kalian tinggalkan setelah Anda menghadapi penuaan. Oke. Saya bingung mau ngapain. Kalau ditanya apa yang baru di tahun baru ini, nggak ada. Ya begini-begini aja. Ya mungkin kalau saya apa yang baru di tahun baru ini waktunya ganti oli, karena dari pertama saya beli Vespa ini belum pernah saya ganti olinya, dan saya nggak tahu cara ganti oli Vespa itu. Saya itu nggak bisa ngotak-ngatik mesin Vespa, saya cuma hobi naikin Vespa. Kalau mogok di jalan pun ya nggak tahu, kita tinggal parkir di jalan, kita standarin kan, terus nunggu brotherhood yang lagi jalan, kita minta bantuan. Ya itu resikonya skuteris yang nggak bisa mesin. Nah, sekarang saya mau mencoba mengganti oli Vespa ini ya. Dan kata teman-teman Vespa itu, kunci Vespa itu tidak ada yang genap. Kalau ada yang kunci Vespa genap itu berarti udah gantian. Nah, maksudnya ukuran baut-bautnya itu selalu ganjil, seperti 11, 13, 17. Itu yang orinya Vespa katanya seperti itu. Saya nggak ngerti ya, kalau salah ya nggak apa-apa ya, maaf. Nah, kalau udah ada 12 itu pasti udah gantian katanya. Nah, saya udah menyiapkan ini kunci 11 untuk membuka baut tutup olinya yang di bawah ini. Saya juga tadinya nggak tahu, saya juga lihat di YouTube tutorial mengganti oli. Sekarang saya akan melakukannya. Jadi kalau udah skuteris handal itu pasti nggak membutuhkan tutorial mengganti oli. Kalau saya butuh tutorial mengganti oli. Nah, saya udah menyiapkan kunci 11 ya. Jangan lupa juga sediakan tempat untuk tap-tapan olinya. Jadi bedanya Vespa sama motor-motor zaman sekarang, yang kalau anak Vespa itu menyebutnya motor Jepangan. Jadi motor Jepangan itu semacam Honda, Kawasaki, Yamaha, itu motor Jepangan. Itu bedanya kunci. Jadi kalau Vespa itu kebanyakan menggunakan kunci ganjil, ya kayak 11, 13, 17 dan pokoknya ganjil. Kalau motor Jepangan itu menggunakan kunci genap seperti 10, 12 gitu, 14, jadi yang genap. Kalau ini menggunakan kunci ganjil. Mari kita coba tap. Nah, ini teman-teman agak sulit, jadi ada di bawah sini bautnya.
sudah sangat kental sekali ya, karena ini dari pertama saya beli belum pernah saya ganti olinya, dan kayaknya udah emang kering, udah udah kering olinya. Nah, dia itu lama turunnya ya. Kalau lama maka aduh batuk. Maka kita buka ini tepongnya dulu kan ya, tepongnya kita buka. Nah, terus kita buka bagian ini guys, bagian nggak kelihatan ya, jadi buat masukin oli biar dia itu cepet turunnya, karena kan otomatis yang atas kebuka ada udaranya ya, ada udaranya, jadi oli itu cepet turun. Aturan tadi saya harus membuka yang ini dulu, baru yang bagian bawah saya buka. Jadi prinsipnya itu seperti botol. Kalau botol kan kalau atas ada apa namanya, ada rongga udaranya kan pasti turunnya air itu kan cepat. Nah, kita buka dulu ini pakai obeng, kayaknya bisa ini. Nah, kita buka. Dan ini juga jangan langsung diganti ya guys, karena kita tidak punya kompresor. Nah, kita harus menunggu sampai beberapa jam, jadi diamkan aja dulu sampai beberapa jam. Ini kalau bisa posisi Vespa agak dimiringin ke kanan, jadi biar olinya itu turun semua. Cuman karena ini kayaknya kerannya nggak bisa ditutup, takutnya ntar banjir kan, makanya udah saya giniin aja. Kalau takutnya dimiringin ke kanan, nanti malah bensinnya banjir. Kerannya ini kayaknya nggak tahu fungsinya, nggak tahu, saya nggak pernah buka-buka. Daripada banjir kan, mending udah saya giniin, saya demin aja, ntar setelah habis olinya udah keluar semua baru saya masukin nanti. Nah, jadi ini adalah, nggak fokus guys. Nah, ini adalah baut tutup oli yang bawah ya, yang tutup oli pembuangan. Ini kalau ori biasanya di atas ininya itu ada lambang Piaggio nya guys. Kalau masih ori ya, belum diganti, itu ada lambang Piaggio, yang lambang Vespa itu ya, seperti ini nih. Nah, seperti lambang ini, seperti itu di bautnya itu, jadi ada lambang Piaggio. Kalau ini nggak tahu, kayaknya udah diganti nih guys. Jadi oh masih, iya masih oli tulisannya guys, bener, berarti ini masih ori ya, oli bukan Piaggio, sorry, maaf ya. Jadi di sini ada tulisannya oli itu guys, ini masih ori guys, nggak fokus. Nah, ini tulisannya oli. Nah ya, ini adalah oli dengan merek Kyoso Special Engine. Oli nggak tahu ini apa, oli Vespa apa bukan, saya juga nggak ngerti, cuman saya lihat di Shopee, belinya di Shopee, keluarnya ini ya udah saya beli aja. Dan tutupnya seperti ini, jadi ntar ini dipasang di sini kan, terus cara masukinnya ini serobokin di sini guys. Nah, ini saya lihat tutorial di YouTube begitu. Nah, ntar dipasang, tapi kita tunggu olinya turun dulu biar turun semuanya. Oke, setelah diperkirakan oli sudah turun semua, kita singkirkan dulu mangkok buat tapnya oli tadi. Setelah itu kita tutup bawahnya. Aturan ini dikasih lilitan yang buat apa, kayak solasi paralon, solasi paralon, jadi biar kenceng, cuman gak ada ya udah.
Kita langsung pasang saja ke lubangnya sini. Iya. Sedikit sulit teman-teman, jadi masangnya itu harus benar-benar pas, jangan sampai miring, ntar dratnya bisa dol. Kalau dol ya nggak bisa kenceng, dia harus benar-benar lurus posisinya. Oke, baut bawah sudah selesai saya tutup. Nah, ini juga udah saya buka tadi. Jangan lupa ujung yang runcing dipotong dulu biar keluar. Setelah itu kita masukin ke sini guys. Oh, ntar dulu guys, lupa tadi saya guys. Jadi Vespa kalian ganjel dulu seperti ini, standarnya yang satu, biar dia posisinya miring ke kiri. Jadi biar masukin olinya tuh enak guys posisinya. Nah ntar juga nggak tumpah ya. Nah sekarang baru kita masukin, kita tekan sekuat mungkin guys ya. Suaranya guys kayak orang minum kehausan guys. Oke, setelah kita tadi mengganti oli, tadi kan langsung saya coba test drive ya, cuman nggak saya shoot karena repot kalau harus bawa kamera. Jadi kalau soal rasanya, tarikannya mungkin agak berbeda ya. Kalau menurut saya agak entah karena kepenuhan atau gimana, saya nggak paham, jadi sedikit berat. Mungkin kalau nggak dimasukin satu botol tadi, dimasukin semua gitu, maksudnya nggak dimasukin semua, itu kayaknya masih ada ruang geraknya. Jadi kan mungkin karena ruang gerak mesin itu penuh dengan oli, jadi mungkin gerakan mesinnya juga ya mungkin karena ya itulah. Itu kan di botolnya bertuliskan 500 ml, mungkin kalau dikurangin sedikit jadi hanya dimasukkan 400 ml, mungkin rasanya masih sama. Jadi memang sebelumnya yang tap-tapan tadi, yang saya tap tadi cuman sedikit, nggak sampai 500 ml kayaknya ya. Cukup sekian, semoga menghibur. Terima kasih.